Renungan hari ini terambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Kita semua pasti punya teman, tapi apakah teman yang kalian miliki adalah teman baik? Belum tentu. Tidak semua orang beruntung memiliki teman baik. Lalu apa itu teman baik? Teman baik bukan seorang teman yang selalu membuat kamu senang, tapi teman baik adalah teman yang mau menyisihkan waktunya untuk membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dalam bacaan kita hari ini, kita belajar dari seseorang yang baik dan yang peduli terhadap orang lain. Dituliskan dalam Alkitab, ketika Yesus berada di Dekapolis, ada seseorang menemuinya. Yang diminta orang itu adalah Yesus mau meletakkan tangannya ke atas orang tuli. Ayat ke-32b. Dan memohon kepadanya supaya ia mau meletakkan tangannya atas orang itu. Alkitab tidak pernah menuliskan secara detail siapa sebenarnya orang yang memohon kepada Yesus saat itu. Apakah dia punya maksud yang tulus atau hanya sekedar menantang Yesus dan ingin menyaksikan keajaiban atau mujizat yang dilakukan Yesus? Namun yang tercatat dalam Alkitab adalah kata memohon. Sepertinya Alkitab ingin menyampaikan bahwa seseorang ini adalah orang yang memiliki pribadi peduli, penuh harap, tidak putus asa, dan yang paling penting adalah sukacita di dalam hatinya. Mengapa orang tersebut dikatakan memiliki sukacita? Padahal Alkitab tidak pernah menuliskan secara detail apa yang dialami atau dirasakan orang tersebut. Orang yang tidak dituliskan nama dan statusnya. Sangat sederhana untuk membuktikan bahwa orang ini disebut sebagai orang yang memiliki sukacita di hatinya. Bayangkan bahwa orang tersebut bukan hanya orang yang hanya sekedar bertemu dengan Yesus sesaat, tapi orang ini sering menyaksikan dan mendengarkan apa yang Yesus perbuat. Apa yang dia rasakan ketika bersama Yesus inilah yang menggerakkan hatinya untuk membawa seseorang yang tuli ke hadapan Yesus. Dan dia berharap bahwa si tuli temannya itu mengalami sesuatu yang dia rasakan ketika bertemu dengan Yesus. Hal yang menggerakkan orang ini untuk membawa si tuli ke hadapan Yesus itu didorong karena adanya sukacita. Di dalam sukacita ada harapan, ada kepedulian hanya kepada Yesus untuk meletakkan tangannya atas orang tuli tersebut. Artinya orang ini hanya memohon berkat, bukan kesembuhan atau mujizat, tapi karena sukacita di hatinya. Karena ketulusannya, teman si tuli ini mendapat kesempatan untuk menyaksikan bahwa si tuli yang dibawanya ke hadapan Yesus disembuhkan. Tahukah kalian bahwa sukacita itu bukan dibuat, tapi sukacita itu berasal dari dalam hati karena anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah sumber sukacita kita. Biarlah sukacita tetap ada
dan tinggal dalam hati kita. Amin.